Perkenalkan, nama saya Amira Deirin Azalea, kelas 3 dari SDIP Darussalam. Hari ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Malin Kundang. Cerita ini diambil dari buku yang diterbitkan oleh Lingkar Media dan diceritakan kembali oleh Yustitia Angelia. Jadi teman-teman, begini ceritanya. Alkisah pada zaman dahulu di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di kampung Pantai Air Manis, hiduplah seorang wanita yang bernama Mande Rubayah. Sebelumnya, Mande Rubayah tinggal bersama suaminya di kampung Pantai Air Manis. Mereka hidup di sana dengan penuh kekurangan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke daerah pantai. Dan benar saja, beberapa tahun tinggal di sana, mereka sudah hidup dengan penuh kecukupan dan dikaruniai seorang anak laki-laki semata wayang yang diberi nama Malin Kundang. Singkat cerita, ayah Malin Kundang harus berangkat berlayar. Di saat itu juga Mande Rubayah merasakan kesedihan yang luar biasa, tak seperti biasanya. Tak terasa waktu berjalan dengan cepat. Tak ada satu kabar pun dari ayah Malin Kundang. Yang ternyata ayah Malin Kundang terkena musibah di tengah lautan, yang menyebabkan ayah Malin Kundang meninggal dunia. Malin yang semakin tumbuh dewasa terkenal baik, ramah, dan menyayangi ibunya. Pada suatu hari, dia mempunyai pikiran untuk merubah nasib dan ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi. Dengan berat hati, ibu Malin mengizinkan Malin untuk pergi. Sesampainya di pelabuhan yang besar, dia melihat kapal yang besar hendak pergi berlayar. Dia masuk ke kapal tersebut dan bertemu sang nahoda. Ia hendak meminta pekerjaan dan ia diterima sebagai awak kapal. Mula-mula dia menjadi awak kapal dagang. Karena dia selalu membantu pekerjaan awak kapal lain dan dia tak jarang juga memijat sang nahoda ketika sang nahoda lelah. Hal itu membuat sang nahoda sayang. Setelah bertahun-tahun tinggal di negeri Malaka, dia menjadi saudagar yang kaya. Dia juga menikah dengan wanita yang cantik dan kaya pula. Di tempat lain, ibunya yang selalu menunggu Malin berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jaga dan lindungilah anakku dari segala mara bahaya. Dan pertemukan aku dengannya sebelum ajal menjemputku. Doa Ibu Malin. Doa Ibu Malin terkabul. Pada suatu pagi yang cerah dan indah, terlihat ada kapal yang besar dan tingkat. Warga yang melihat hal tersebut mengira bahwa itu adalah kapal pangeran atau kapal sultan. Dari atas kapal terlihat sepasang suami istri yang berdiri di anjungan kapal. Mereka tampak bahagia karena disambut dengan para warga dengan baik. Dari sela-sela kerumunan warga terlihat ada seorang laki-laki yang bernama Burhan. Burhan merupakan teman masa kecil Malin. Dia yakin bahwa itu adalah Malin dan ia memberitahu hal bahagia tersebut kepada Mande Rubayah. Mande Rubayah yang kebetulan sedang sakit tergesa-gesa ingin melihat anaknya itu. Sebelum pemuka desa menyambutnya, Ibu Malin sudah memeluk Malin terlebih dahulu sambil berkata, "Oh Malin anakku, mengapa tak ada kabar darimu nak? Ibu sangat merindukanmu nak," kata Ibu Malin sambil memeluk Malin. Malin yang belum sempat berpikir jernih mendengar perkataan istrinya. "Cih, apakah wanita
wanita tua dan renta ini adalah ibumu? Apa kau membohongiku? Kau bilang ibumu itu wanita yang kuat dan dia juga bangsawan yang sederajat dengan kami, kata istri Malin. Mendengar perkataan istrinya itu, Malin dengan sigap mendorong wanita tersebut hingga terkapar di pasir. Badan ibu Malin yang sudah terasa lemas dengan lembut berkata, "Baik-baiklah nak, mungkin aku sudah tua, penglihatanku sudah rabun, aku salah mengenali orang. Jadi untuk itu aku minta maaf," kata ibu Malin. Ibu Malin mendapat kekuatan, badannya yang tadinya terasa lemas dapat berdiri tegak. Dan serta suaranya yang lantang, dengan lantang dia berkata, "Tetapi anak muda, jika kau benar anak yang kuberi nama Malin Kundang, yang kukandung selama 9 bulan 10 hari, maka terkutuklah engkau," kata ibu Malin dengan lantang. Dia mengajak Burhan untuk meninggalkan tempat tersebut. Keadaan di situ menjadi sepi. Kapal Malin yang mulai berangkat dan warga-warga yang kembali pada rumahnya masing-masing. Di atas kapal, Malin tak bisa membohongi dirinya sendiri. Dan ia berteriak. Karena teriakannya membuat istri Malin keluar ke geladak kapal dan bertanya, "Kakanda, apa yang terjadi?" tanya istri Malin. Dan ia bertanya lagi, "Wanita tadi, wanita tua, renta dan miskin itu, apakah benar ibumu?" tanya istri Malin kembali. "Iya benar, dia adalah ibuku," jawab Malin. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi mendung, serta hujan yang turun dengan lebat. Gelombang yang tadinya tenang menjadi gelombang yang tinggi, yang membuat kapal Malin tidak terkendali. Dan tubuh sang istri yang ikut tersapu ombak, satu persatu awak kapal juga ikut tercebur. Malin memohon ampun kepada ibunya, tapi nasi sudah menjadi bubur. Akan perbuatan Malin, rasa sakit hati yang sudah diderita ibu Malin membuat ibu Malin terlanjur kecewa akan perbuatan anak yang selama ini ia rindukan, malah berperilaku seperti itu. Kapal Malin yang sudah terombang-ambing terhempas di kaki bukit, yang membuat Malin meninggal seketika. Ketika matahari sudah mulai menyapa, terlihat serpihan kapal Malin dan terlihat sebongkah batu yang terlihat sedang bersujud. Konon itu adalah tubuh Malin yang berubah menjadi batu. Nah teman-teman, pesan moral yang ada di dalam cerita ini adalah selalu mengingat orang tua dalam kondisi apapun dan selalu meminta doa restu kepada orang tua dalam kegiatan sehari-hari. Sekian dari saya, Almira Giring Azalea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.